Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasufgani dari kelas CF4201 Telkom University. Di sini saya akan membahas algoritma greedy. Pembahasannya kali ini beroutline optimasi, greedy algorithm, dan permasalahan penukaran koin uang. Langsung saja ke materinya. Optimization problem. Persoalan optimasi atau optimization problem, persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Persoalan optimasi ada dua macam, yaitu maksimasi atau maximization dan juga minimasi atau juga bisa disebut dengan minimization. Solusi optimum atau terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Greedy algorithm. Algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy disebut juga artinya yaitu rakus, tamak, loba, dan yang lain-lain. Prinsip greedy adalah take what you can get now, yaitu ambil yang kalian bisa dapatkan sekarang. Contoh algoritma greedy pada kehidupan sehari-hari ada beberapa macam, yaitu memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal, mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya, memilih jurusan di perguruan tinggi, bermain kartu remi, dan yang lain-lain. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Pendekatan yang digunakan di dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global. Untuk memaksimumkan kesenangan hidup, beberapa orang melakukan algoritma 1, main game setiap hari. Algoritma 2, bekerja keras, melakukan assignment. Get a degree, mencari kerja dengan gaji yang tinggi, membuat uang yang banyak, dan pensiun dini. Algoritma 1 merupakan greedy dan tidak menghasilkan nilai yang optimum, karena kepuasan yang dibuat dari main game setiap hari itu hanya bersifat sementara dan hanya ketika dia main game saja. Contoh 1, masalah penukaran uang. Persoalan: diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk menukar tersebut? Tersedia koin 1, 5, dan 5 saja. Uang senilai 32. Didapatkan tukar dengan koin cara berikut. 32 koin bisa didapatkan dengan cara 32 banyak satu koin sebanyak 32, berarti nilainya 32 koin. Habis itu 32 uang senilai 32 bisa didapatkan dengan 5 koin sebanyak 4, 10 koin 1, dan 1 koin 2. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka cara ini bernilai 7 koin. Nah, bisa terdapat 32 uang senilai 32 dengan jumlah koin 10 koinnya 3 dan satu koin berjumlah 2. Maka jika dihitung 1, 2, 3, 4, 5,
Cara ini bernilai 5 koin. Dan banyak lagi cara menghitung untuk mendapatkan uang nilai sebanyak 32. Dan cara dengan nilai yang jawaban paling benar adalah uang 32 didapatkan dengan 25 koin 1, 5 koinnya 1, dan 1 koinnya 2. Karena di sini terdapat hanya 4 koin dan nilai value uangnya sudah terdapat 32. Strategi greedy yang digunakan adalah pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa dengan syarat atau kendala tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Nah, ini yang tadi. Tinjau masalah menukarkan uang dengan 32 dengan koin 1, 5, 10, dan 25. Langkah 1, pilih satu buah koin 25. Sehingga total uang yang dimiliki sekarang 25. Langkah 2, pilih satu buah koin 5. Sehingga total nilai koinnya adalah 25 tambah 5 yaitu 30. Langkah 3, pilih dua buah koin 1 sehingga total nilainya 25 tambah 5 tambah 1 yaitu 25 tambah 5 30 tambah 1 31 tambah 1 lagi 32. Solusinya jumlah koin minimum yaitu 4. Ini kan ada 4 koin, 25 ya, 25, 5 dan satunya ada 2. Pada setiap langkah di atas, kita memperoleh optimum lokal, dan pada akhir algoritma kita memperoleh optimum global. Skema umum algoritma greedy. Algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen berikut. Himpunan kandidat, itu berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Himpunan solusi berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Fungsi selection function, fungsi kelayakan variable, fungsi objektif. Fungsi seleksi memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Fungsi kelayakan memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala atau constraint yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Fungsi objektif atau efektif, fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lain. Contoh pada masalah penukaran uang, himpunan kandidatnya himpunan koin yang sudah merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25. Himpunan solusi, total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Fungsi layak, memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Alasannya, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, sebagaimana pada metode exhaustive search. Sekali lagi, masalah penukaran uang. Misalkan, koin-koin dinyatakan dalam himpunan ganda multisat D1, D2 sampai Dn. Solusi persoalan dinyatakan sebagai tuple X, X1, X2 sampai Xn. Sedemikian hingga X1 sama dengan jika DI dipilih sama dengan 1, jika DI dipilih
atau XI sama dengan 0 jika DI sedemikian sehingga XI bernilai 1 jika DI dipilih, atau XI akan bernilai 0 jika DI tidak dipilih. Misalkan uang yang akan ditukarkan dengan sejumlah koin adalah A. Objektif persoalan adalah minimisasi F sama dengan sigma N I bernilai 1 XI fungsi objektif dengan kendala sigma N I bernilai 1 DIXI bernilai A. Karena setiap elemen X yaitu X1, X2 sampai X0, Xn adalah 0 atau 1, maka terdapat 2 pangkat N kemungkinan nilai X. Waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi fungsi objektif adalah big O N. Oleh karena itu, kompleksitas algoritma exhaustive search untuk masalah ini adalah big O N dikali 2N. 2 pangkat N. Pemecahan masalah dengan algoritma greedy. Pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa dengan syarat tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Agar pemilihan koin berikut optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun, non-increasing order. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma greedy adalah big O N. Apakah algoritma greedy untuk masalah penukaran uang ini selalu menghasilkan solusi optimum? Jawabannya tidak selalu. Bergantung pada koin mata uang yang digunakan. Contoh 2. Koin 5, 4, 3, dan 1 uang yang ditukar 7. Solusi algoritma greedy adalah 7 uang yang ditukarkan 7, maka kita dapat koin 5 tambah 1 tambah 1, 3 koin. Ini tidak optimal. Solusi yang paling optimal yaitu hanya memerlukan 2 koin, 4 tambah 3. Habis itu koin 10, 7, 1, uang yang ditukarkan 15, maka kita mendapatkan solusi yaitu 10 yang 1 koinnya ada 5, sehingga total koin 6. Solusi yang paling optimal yaitu 7 nya ada 2 lalu ditambah dengan 1, hanya dengan 3 koin. Lanjutannya, koin terdapat 15, 10, dan 1, uang yang ditukarkan 20. Solusi dengan algoritma greedy yaitu 15 tambah 1-nya ada 5, sehingga mendapatkan 6 koin. Sementara solusi yang paling optimal yaitu 10 koinnya 2. Untuk mata uang dolar Amerika Serikat, euro Eropa, dan crown Swedia, algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum. Misalkan untuk menukarkan 6,39 dolar dengan uang kertas dan koin sen, kita dapat memilih satu buah uang kertas senilai 5 dolar, satu buah uang kertas senilai 1 dolar, sehingga kita sudah mendapatkan 6 dolar, satu koin 25 sen, sehingga kita langsung mendapatkan 6,25 dolar, satu koin 10 sen, sehingga kita mendapatkan 6,35 dolar, dan 4 koin 1 sen. Sehingga ketika dijumlahkan maka kita mendapatkan 6,39 dolar. Langsung saja ke contoh soal yang lainnya. Terdapat mahasiswa yang sedang belanja dan ingin mendapatkan total value belanjanya, yaitu 20. Terdapat 3 barang yang ingin dibeli oleh mahasiswa itu. Yang pertama, penghapus. Penghapus memiliki value 1.
Yang kedua pensil memiliki value yaitu 2. Yang ketiga pulpen memiliki value 4. Carilah kombinasi barang dengan jumlah barang tersedikit tetapi masih mendapatkan value 20 dengan syarat semua barang minimal terdapat 1. Sehingga kita mendapatkan dengan syarat tersebut, maka kita sudah mendapatkan nilai value 1 ditambah 2, 3, ditambah 4, 7. Maka terdapat 13 value lagi. Berikut adalah beberapa cara, yaitu 1, 2, 4 ini adalah syarat yang tadi. Habis itu terdapat 13 penghapus, karena penghapus nilai 1 kan. Sehingga maka terdapat 16 barang. Habis itu cara lainnya, yang 1, 2, 4 ini tadi syaratnya, ditambah 2 pensil, 1 penghapus lagi, dan 2 pulpen. Terdapat 8 barang. Habis itu ada lagi 1, 2, 4 sini syaratnya, ditambah dengan 6 pensil dan 1 penghapus. Terus di sini terdapat 10 barang, masih belum paling optimal karena tadi malah sudah terdapat 8 barang. Terdapat, langsung kita beli 5 pulpen, 5 barang. Tapi langkah kayak ini tidak valid karena pensil dan penghapusnya tidak ada. Yang ini sama juga 20 penghapus tidak valid karena barang kedua dan barang ketiga tidak ada, yaitu pensil dan pulpen. Apalagi nilainya juga sudah 20 barang ya, sementara yang lain lebih kecil. Yang ini juga terdapat 10 pensil tidak valid karena penghapus dan pulpennya tidak ada, sementara 10 nilai value 10, sementara tadi sudah kita mendapatkan 5 yang paling dikit. Yang ini juga 10 penghapus dan 5 pensil tidak valid karena pulpennya tidak ada. Dan yang paling minimum dan memenuhi syarat yaitu 1, 2, 4 tadi sebagai syarat, 7, 1 penghapus lagi, dan 3 pulpen. Jika dihitung 3, 7, 8, 12, 16, 20 memiliki total value yang sudah mendapatkan 20, dan jumlah barangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 barang. Di antara semua tadi cara, inilah yang paling minimum jumlah barangnya, sehingga cara ini adalah yang paling optimum. Segitu saja penjelasan tentang algoritma greedy dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.